Assalamualaikum dulur. Berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya tentunya. Iya dulur, ini sekarang kita mau melakukan penyepraian di tanaman padi kita yang sudah umur 15 hari lur ya. Dimana pada saat umur 11 hari kemarin kita melakukan pemupukan walaupun dosisnya kecil, karena kita mau niatnya ini tuh mau mengirit pupuknya lur ya, karena biasanya aku di tahun-tahun kemarin itu juga kayak gitu lur, untuk mengirit bibit mengirit pupuk gitu ya. Ya dulur, sebelum kita mulai alangkah baiknya lur ya, bagi dulur-dulur yang belum subscribe, aku minta tolong subscribe. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih, semoga sehat selalu lur ya. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, dalam kita bertani, kunci sukses dalam bertani itu nganu lur, pengendalian gulma dan hama itu di awal ya, di awal tanam. Kayak kemarin kalau gulma kita lakukan penyepraian sistemik dan kontak di awal tanam, supaya apa? Supaya bibit atau benih dan yang sudah tumbuh itu bisa mati semua lur ya. Terus kalau hama itu alangkah baiknya juga dilakukan itu di awal tanam. Karena apa? Karena walaupun dia masih kecil, itu hama itu sebenarnya sudah mulai menyerang walaupun tidak kelihatan lur ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah dulur, kayak kita kemarin itu kayak herbi ya, kita menggunakan sistemik dan kontak. Walaupun kita kayak di awal kemarin lur ya, kita sudah menggunakan herbisida sistemik dan kontak, itu kan kita sudah mengeluarkan biaya di awal tanam. Itu tidak masalah lur, karena apa? Bisa dilihat yang di lahan sebelah itu dia itu nggak melakukan penyepraian di awal. Itu tanamannya tumbuh, itu gulmanya juga tumbuh. Itu kalau sudah kayak gitu nanti pasti akan kebingungan cara mengatasinya lur ya. Nah, kalau tanaman atau gulma itu tumbuh, itu sebagian itu juga nggak bisa dibasmi dengan nggak bisa dibasmi dengan herbisida yang selektif lur ya. Karena apa? Karena tanaman padinya itu kan juga sudah tumbuh, otomatis nanti herbisidanya itu cuma yang selektif, nggak bisa kayak sebelum tanam itu yang langsung semua menyeluruh lur ya. Semua tanaman itu toh mati ya, kayak kita gunain kemarin pusat itu kan semua tanaman kan mati. Terus juga Noxon, setelah itu kan posat Noxon loh ya, itu juga semua menyeluruh, tanaman juga mati lur ya. Nah dulur, nggak usah berkepanjangan, sekarang kita mau mengendaliin hama di awal tanam lur ya. Terus obat apa yang akan kita gunain? Nah, obat kita yang kita gunain ini lur, spontan. Spontan ini berbahan aktif dimehipo 400 gram per liternya lur ya. Terus hama sasaran ini ya, hama sasaran ini nanti kita mau menyasar kayak kaper, terus ulat yang sudah menetas kecil-kecil. Terus yang nggak kalah pentingnya lur ya, paling penting itu kita menyasar adalah telur dari kaper itu tadi lur ya. Karena apa? Kalau kita nggak melakukan pengendalian dari awal, nanti kalau sudah tanaman sudah besar itu ulatnya sudah masuk ke dalam jaringan daunnya padi itu toh, celah-celahnya gitu toh. Itu nanti pengendaliannya susah, terus nanti akan menyebabkan apa? Itu akan menyebabkan beluk ya, atau padinya itu putih-putih gitu, yang atasnya itu toh. Karena dia itu dimakan dari bawah itu. Jadi yang ke atas itu langsung mati lur ya. Nah dulur, ini terus dosisnya itu berapa? Dosis dalam penggunaan ini kalau kita di tanaman kacang hijau kemarin sekitar 25 mili sampai 30 mili. Tapi kalau kita untuk pencegahan ini, kita dosisnya aku nggunain dosis langsung tertera yang ada di kemasan ini ya. Itu sekitar 40 sampai 50 mili per tangki 16 liter ini lur ya. Karena apa? Kalau kita di tanaman kacang hijau itu kita nyeprainya kan 3 sampai 4 hari lur ya. Tapi kalau di tanaman padi ini nanti penyepraian yang kedua itu paling di usia 25 sama 30 hari lur. Jadi selisihnya itu renggangnya itu jauh sekali. Jadi dosisnya aku langsung banyakin gitu lur. Dan apa, kalau kemarin kan tanaman padi biasanya kalau gogo kayak gini itu
ada tanah yang menggunung-gunung gitu lur ya. Itu biasanya kan di diami atau sarang orong-orong itu ya, hama orong-orong itu toh, itu juga di situ lur. Itu jadi ini kalau kita menyepray ini nanti orong-orongnya itu juga akan mati lur. Kalau dosisnya dosis tinggi kayak tadi ya, kita kasih 40 sampai 50 mili, itu orong-orongnya juga akan mati. Karena apa? Kemarin pada saat kita tanaman kacang hijau penyempraian terakhir itu loh, yang 37 hari ya, itu kita spray dosis 40 ya, 40 sampai 45 mili. Itu sorenya kan nganu lur ya, hujan deras, kebanjiran itu loh, tanaman kacang hijau kita. Itu orong-orongnya itu pada keluar dan langsung mati gitu lur. Kayak apa itu? Kesepray gitu ya, dia langsung mati. Padahal kita nyepraynya itu sebelumnya ya, sehari sebelumnya. Jadi ini juga bisa membunuh orong-orong lur. Nah dosisnya itu tadi kita kasih, kita sambil meraciknya lur ya. Ini satu tutupnya ini aja lur, dosisnya itu. Ini kita kasih satu tutupnya. Ya dulur, nih tanaman padi kita itu kemarin atau semalam itu hujan deras loh ya, lebat, itu banjiran. Ini tadi sebagian sudah aku buang airnya. Karena apa? Karena kalau masa peranakan kayak gini, alangkah baiknya lur ya, itu nganu lur, airnya itu sedikit saja supaya nanti peranakannya itu lebih mudah. Kalau airnya itu banyak, itu akan mempersulit dari peranakan padi kita itu sendiri lur ya. Nah dulur, nggak usah berlama-lama lur ya, ini sudah selesai meramunya atau obatnya. Itu kita cuma menggunakan ini aja, spontan aja lur, nggak ada tambah-tambahan yang lain. Ini sudah cukup, nggak usah dikasih pupuk daun atau teradap atau gandasil gitu ya, itu nggak usah. Karena apa? Kita tujuannya itu pencegahan dari hama. Kalau daunnya itu kita kan kemarin sudah melakukan pemupukan di usia 11 hari, itu aku perkirakan itu masih cukup karena ini tanaman masih hijau. Nanti kalau sudah umur 20 hari kita mungkin nanti akan melakukan pemupukan kedua. Terus penyempraian obat daun itu kapan? Nanti kita lihat aja lur perkembangannya. Jadi kita nggak bisa memastikan terus umur segini itu nggak bisa. Tapi kita lebih baik melihat dari tanaman itu kita atau tanaman kita lur ya. Jadi kebutuhannya biar bisa tercukupi gitu. Makasih dulur yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Aku ucapin terima kasih tentunya. Bagi yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum dulur.